Boleh pilih salah satu moderatornya. Oke, untuk moderator barangkali nanti Pak Nurjen yang akan menjadi moderator, kemudian yang screen itu saya sendiri, kemudian yang membahas kami langsung bertiga aja, nanti siapa yang kira-kira bisa menghandle pertanyaan dari teman-teman kelompok lain langsung saja di antara kami bertiga ataupun berempat juga boleh langsung menanggapi. Silakan Pak Nurjen untuk membuka. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sekban, Bapak Ibu pendamping, dan rekan-rekan asesor. Pak Darmo, silakan Pak di share screen materinya Pak. Baik, pada kesempatan terakhir ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai butir 19 serta rekomendasi yang kami berikan berdasarkan analisis kasus yang telah diberikan oleh. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Darmo untuk menyampaikan presentasi. Silakan Pak Darmo, dan mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Smardi dan Pak Arman. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Sekban, Ibu Aisyah yang saya hormati dan kawan-kawan kelompok di kelas B ini. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerjaan daripada kelompok 7 ini. Bapak Ibu sama ketahui, saya beserta rekan-rekan telah berdiskusi untuk membuat presentasi ini. Namun di perjalanan kita melaksanakan penguatan ini dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir tadi tampil, rasanya sudah banyak sekali dibahas, banyak ilmu yang kita peroleh. Ketika nanti barangkali kelompok 7 akan menampilkan kembali sebelum ada revisi, saya mohon juga nanti masukan-masukan dari rekan-rekan kelompok lain, itu kami harapkan. Baik, untuk kelompok 7 itu terdiri dari Pak Nurjen, kemudian Pak Asmardi, saya sendiri Darno Harun, dan Pak Arman. Nah, butir yang diberikan kepada kami adalah butir nomor 19, yang mana butir itu berbunyi seperti ini. Guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Ini juga sesuai dengan apa yang ada di IASP butir 19, yaitu ini dia. Untuk capaian level-levelnya tidak perlu saya bacakan untuk level 4, level 3, level 2, dan level 1. Yang jelas, butir daripada 19 itu kami ambil sesuai dengan tugas, kita cross-check dengan IASP, instrumen IASP ternyata sama. Nah, hasil penggalian data yang disajikan kepada kami kelompok 7 itu, yaitu sudah berupa barang jadi sama dengan kelompok-kelompok lain, yang mana untuk butir 19 itu penggalian datanya hanya 2 cara, dan kita lihat kembali di butir IASP seperti itu, di instrumen, terdiri dari telaah dokumen, kemudian wawancara. Hasil telaah dokumen itu dinyatakan di dalam hasil kerjaan atas siapa yang mengerjakan, ya. Dalam bentuk format seperti ini. Telaah dokumen tersedia rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di sekolah madrasah. Artinya sudah tersedia. Entah macam mana si asesor tersebut awalnya melihat, kita tidak ikut merasakan meriksa atau menelaah dokumen yang ditampilkan oleh sekolah, namun asesor tersebut sudah menyajikan data tersedia rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di sekolah. Lalu dari hasil wawancara dapat kita lihat tugas yang diberikan kepada kami. Wawancara dengan wakil kepala sekolah atau kepala sekolah menyatakan bahwa pihak madrasah belum sempurna memanfaatkan TIK seperti e-book, karya ilmiah, artikel, video, dan media sosial lainnya untuk mendukung pembelajaran. Ini adalah
hasil wawancara yang disampaikan kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Lalu wawancara dengan guru, asesor membuktikan atau menyimpulkan guru melakukan penyusunan RPP dengan menelaah prosedur serta komponen atau aspek-aspek harus ada di dalam RPP. Itu dia. Lalu di bawah ini ada juga catatan RPP yang disusun guru telah memasukkan aspek pemanfaatan lingkungan di luar madrasah sebagai sumber belajar. Lalu ada juga catatan atau hasil wawancara dengan guru. Guru belum memanfaatkan TIK seperti e-book sama dengan jawaban kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolahnya. Lalu telaah atau hasil cara terhadap siswa itu menyimpulkan asesornya menuliskan kesimpulan siswa madrasah belum memanfaatkan TIK untuk mendukung pembelajaran. Lalu dari telaah dokumen, kemudian wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan guru, serta wawancara dengan siswa, dapatlah suatu kesimpulan yang ada di dalam tabel ini. Kemudian karena tulisannya kecil-kecil, Bapak Ibu saya pindahkan ke sini. Hasil penggalian data atau kesimpulan dari dua aspek itu tadi, yaitu guru melakukan penyusunan RPP dengan menelaah prosedur serta komponen atau aspek-aspek yang harus ada dalam RPP. Namun sampai saat ini madrasah belum memanfaatkan teknologi informasi komputer seperti e-book, e-library, karya ilmiah, artikel, video, atau media sosial untuk mendukung pembelajaran. Ini adalah kesimpulan dari telaah dokumen serta wawancara yang dilakukan oleh asesor terhadap kepala sekolah atau wakil, kepada siswa dan kepada guru. Lalu pertanyaannya, antara poin ini ya, telaah dokumen, kemudian wawancara terhadap kepala sekolah, guru dan siswa, dengan kesimpulan yang ada, kami diberikan pertanyaan, apakah setuju dengan hasil penggalian data di atas? Penggalian data di atas dalam tanda petik kita sebagai kelompok 7 itu tidak melakukan penggalian, tetapi dari cerita yang ada di dalam tabel tersebut, jawaban kami setuju karena sesuai dengan pernyataan dan teknik penggalian data. Pernyataannya ada jawaban daripada telaah dokumen, kemudian jawaban dari wawancara terhadap kepala sekolah, terhadap guru dan kepada siswa, kemudian hasil daripada penggalian data di dalam tabel juga ada. Makanya kami katakan setuju saja, tidak memberikan alasan tidak setuju. Ya, kami memberikan alasan setuju. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah setuju dengan kesimpulan yang dirumuskan? Jawaban kami itu setuju karena sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada yang tersaji di dalam tabel analisa data. Kami tidak ikut menganalisa. Kami hanya bandingkan tabel yang tersaji dengan kesimpulan, maka kami katakan setuju. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah Anda setuju dengan pilihan level yang ditetapkan? Yang ditetapkan di situ adalah level 3. Menurut kelompok kami, itu kami tidak setuju dengan level 3. Alasannya, karena saat ini IT sudah merupakan prasarana umum untuk merencanakan sesuatu, berarti tidak ada alasan guru dalam penyusunan RPP tidak memanfaatkan IT dalam membuat RPP tersebut. Ini 3 jawaban yang kami jawab bersama-sama di dalam kelompok 7 itu. Lalu rekomendasi yang ditugaskan kepada kami juga sama sepertinya dengan kelompok lain, yaitu untuk butir 19, butir 20, butir 21, dan butir 22. Yang mana dari masing-masing butir itu mempunyai level ketercapaian kinerja berbeda. Butir 19 levelnya 4, 20 levelnya 2, kemudian 21 levelnya 2, dan 22 levelnya 3. Jadi pertanyaan bagi kelompok kami, buatlah rekomendasi untuk komponen mutu guru sesuai dengan data di atas. Kami sebelum menyusun rekomendasi berempat itu mempunyai kesimpulan, berarti mutu guru itu berdasarkan butir 19, 20, 21, dan 22 itu dengan level kinerja 4, 2, 2, 3. Kita tidak merubah level daripada capaian kinerja.
Sehingga apabila kita lihat kembali data di Mutu Guru pada butir 19, itu ada dua yang harus kita lihat. Yang pertama, guru menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, seperti merancang penelitian sederhana, melakukan proyek tugas tertentu berdasarkan ide siswa sendiri, dan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, serta memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang nomor 2, menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi dari poin 1 dan poin 2 itu, maka diberi skor atau diberi level kinerja 4 oleh si asesor pembuat itu. Lalu poin 20, guru sudah melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk perbaikan kinerja dengan membuat catatan mengajar. Itu diberi level kinerja 2. Lalu untuk butir 21, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas anjuran himbauan yang dihasilkannya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar melalui diskusi antar teman sejawat, KKG atau MGMP atau sejenisnya, belajar daring, mengikuti diklat atau seminar, publikasi ilmiah, serta karya inovatif. Nah, untuk poin 21 ini diberi level kinerja 2. Lalu untuk poin 22 atau 22 butir, guru mengembangkan atau memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dan kreatif yang dapat mendorong siswa belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk butir 22 ini sudah ditetapkan yaitu mempunyai level kinerja 3. Untuk itu, kami dari kelompok 4 telah bersama-sama menyusun rekomendasi. Kami tidak memisahkan antara butir 19, 21, 22, 23, tetapi kami membuat rekomendasi atas satu komponen. Ya, berarti tidak membuat rekomendasi untuk poin 19, 20, 21, dan 22, tetapi kami membuat suatu kesimpulan dari 19 sampai 22. Nah, di sini memang terdiri dari beberapa slide. Sebenarnya supaya tulisannya besar saja, kami gedekan hurufnya sehingga untuk rekomendasi ada 2 atau 3 atau 4 slide nanti. Yang pertama, rekomendasi itu dari kelompok 4 berbunyi begini: guru perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik sesuai dengan tuntutan dari Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru dan aspek penyusunan RPP. Sebelum saya lanjutkan, itu ada tanda merah. Menurut kami itu untuk penulisan rekomendasi tidak perlu di situ menuliskan mempengaruhi, tetapi untuk tanda saja bagi kami pada saat presentasi bahwa yang berhuruf merah itu artinya suatu kalimat yang kami tandai sebagai kalimat mempengaruhi. Saya lanjutkan. Kompetensi guru dan aspek penyusunan RPP serta perlu pengembangan pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan harus melakukan evaluasi dan refleksi diri melalui wadah kegiatan pengembangan profesi yang berkelanjutan serta mandiri dan atau melalui organisasi profesi. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan tugas pokok dalam jabatan fungsional guru sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 pada bab 5 pasal 4 ayat 2A. Publikasi ilmiah atau karya inovatif ini diperkuat lagi dengan Permendikbud nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru. Pada bagian 2 dikatakan publikasi ilmiah atau karya inovatif termasuk tugas utama, sehingga kami rekomendasikan untuk itu karena dari temuan itu tidak melaksanakan itu guru-gurunya.
Lalu selanjutnya kepada guru-guru untuk selalu membuka diri dalam merefleksikan melalui diskusi atau diseminasi hasil penilaian kerja, saran, kritik, dan masukan, jadikan acuan utama dalam perbaiki kinerja. Nah, itu tulis yang tanda biru, itu kami mencerminkan bahwa itu rekomendasi yang bertujuan agar guru memberdayakan, seperti itu. Lalu dengan demikian peran guru dari penyedia akses informasi ke pengelola informasi atau yang disebut dengan guru abad 21 memenuhi kualitas bagi seorang guru yang efektif. Mereka juga dituntut untuk mengembangkan pola pikir global, sikap sensitif terhadap perbedaan dan keagamaan budaya, dan mampu menggunakan teknologi, membangun hubungan di luar kelas, dan membangun sikap saling belajar bersama siswa. Itu kita beri tanda hitam di bold, itu artinya mengarahkan kepada guru-guru kita. Dalam rekomendasi ini kami tidak menuliskan mengarahkan, tapi kami beri tanda ini loh, jeda atau kira-kira mulai dari kalimat ini kami nyatakan itu sebagai mengarahkan. Saya lanjutkan, oleh karenanya, Kepala Satuan Pendidikan harus memberikan motivasi kepada guru untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan melakukan evaluasi peningkatan kemampuan guru. Terima kasih. Kemudian yang bertanda huruf merah di bold itu kami cirikan atau kami tandai itu sebagai kalimat yang tujuannya adalah untuk menggerakkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Saya kembalikan lagi kepada Pak Nurden sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Darno, sangat jelas presentasinya. Mungkin ada tambahan dari Pak Arman atau Pak Asmardi sebelum saya lempar ke forum jika forum ingin menanyakan sesuatu, mengkritik atau masukan atau sarannya. Silakan Pak Asmardi, Pak Arman, jika ada tambahan. Langsung aja Pak, langsung aja. Saya kembalikan ke forum. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bu Neni Lydia. Bu Neni? Sudah bagus, Pak. Saya silakan kalau ada yang bertanya, saya minta dengan lugas saja. Pak, halo. Ya, Bu Neni. Ya, silakan. Penasaran sedikit, Pak, untuk rekomendasi. Ya, silakan. Ya. Di rekomendasi itu kan ada Permendikbud nomor 16 tahun 2007. Ya. Itu sepanjang yang pernah saya baca-baca itu bukan Permendikbud tapi Permendiknas. Kalau keluaran tahun 2007 itu kan kita belum jadi Mendikbud, masih Mendiknas. Jadi Permendikbud itu seharusnya Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Itu saja Pak, terima kasih. Langsung di ini ya Pak Nurjen, mohon maaf. Jadi langsung kami revisi nanti Ibu. Oke, barangkali itu kesalahan redaksi yang harapan kami saran masukan dari teman-teman seperti dari Ibu Janeni itu kami harapkan. Terima kasih Bu masukannya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bu Neni. Selanjutnya silakan Pak Ibu yang lain. Pak Suardiman. Pak Suardiman, silakan Pak. Terima kasih. Kelompok 7 tadi tidak setuju dengan pilihan level 3, tapi tidak ada tawaran pilihannya level berapa. Sementara dengan alasan yang diberikan pada level 3 yang hubungannya dengan TIK itu aturannya di level 4, di level 3 tidak ada sebutannya dengan TIK. Nah, itu ada perlu kepastian apakah memilih level 3 pilihan kelompok level berapa kalau dari kesimpulan seperti itu. Kalau alasannya karena harus mendapatkan TIK berarti harusnya itu di level 4 karena dia tidak memilih level 4, dia memilih level 3. Satu. Kemudian untuk sekadar penegasan saja apa yang disampaikan Bu Neni, kita tuh berubah menjadi Kemendikbud itu November 2011. Jadi di bawah itu menjadi Diknas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suardiman. Mengenai penentuan level,
Silakan kepada Pak Asmardi untuk menanggapi Ya, pertanyaan terima dari kasih Pak Nurzen. Terima kasih juga Pak Sardiman. Bahwasannya sesuai dengan yang sudah kita diskusikan di sini, bahwa untuk yang jawaban nomor 3, apakah Anda setuju dengan pilihan level yang ditetapkan? Seharusnya ini ya, sekolah ini kalau kita lihat dari segi data yang ditampilkan dari segi guru, bahwasannya guru di sini sudah merupakan guru yang mempunyai potensi yang sangat baik ya. Karena yang pertama, guru sudah melaksanakan penyusunan RPP sesuai dengan penyusunan tata cara atau tata aturan komponen aspek-aspek yang seharusnya memang ada dalam RPP. Ini sudah dilakukan oleh guru. Dan yang kedua, guru juga sudah melaksanakan memasukkan aspek pemanfaatan lingkungan di luar sebagai untuk menggunakan pemanfaatannya sebagai sumber belajar. Bapak Ibu dipotong sebentar. Bapak Ibu mohon, jika nanti sedang berlangsung in progress, kita langsung ke pleno, itu berarti ini otomatis sudah harus berhenti ya. Oh, oke Pak. Ya, karena waktu kita tinggal 2 menit kurang nih. siap Mas. Ya, jadi saya langsung jawab. Jadi seharusnya di sekolah ini semua potensi harus sudah terpenuhi. Makanya sayang sekali kalau kita hanya menerapkan di level 3 ini. Seharusnya sekolah ini memanfaatkan semua sarana prasarana yang ada, baik itu secara mandiri ataupun secara komunal sekolah. Ini harus sudah menggunakan teknologi yang tinggi untuk pembelajaran. Karena di sini potensi guru dan potensi siswa mungkin di sini juga sudah memiliki secara mandiri dari teknologi yang ada. Saya rasa itu Pak. Seharusnya memang di sini sekolah harus sudah mencapai level 4. Terima kasih Pak. Halo Pak. Oke Pak Epen. Pak Jen. Ya, silakan penunjukan kembali. Pak Jen. Oke, silakan Pak Epen Hadi. Ya, kita kembali ke yang disampaikan oleh Bapak Sudiman tadi. Yang disampaikan Pak Sudiman itu level mana yang seharusnya kalau tidak setuju sementara. Suaranya. Level mana ya yang seharusnya kalau tidak setuju pada level 3. Sementara di kesimpulan itu jelas. Halo? Halo? Ya, Halo? terus Pak. Terus. Halo, jelas suara saya? Jelas Pak. Oke. Yang adanya Pak Sardiman kan tidak setuju dengan level 3. Jadi untuk kelompok 7 level mana yang sebenarnya yang disetujui? Karena untuk level 3 itu sudah jelas. Kalau mau ikut kita ke level 4. Nah itu dia, kita konfirmasi yang mana yang seharusnya sesuai dengan data fakta dan hasil dokumen itu. Terima kasih. Ya Pak, akan dikonfirmasi oleh Pak Asmardi. Kita tunggu kelanjutan jawabannya. Silakan Pak. Ya. Ya, jadi seharusnya memang sekolah ini harus sudah memiliki level yang tinggi Pak. Seharusnya sudah level 4 ini sekolah ini. Nah, ya. Karena apakah di sini asesornya kurang jeli dalam memiliki penggalian data, ya? Karena tidak mungkin sekolah ini tidak memiliki terkait dengan dokumen digitalisasi sekolah. Minimal paling tidak nanti untuk perbandingan guru dalam penyusunan LPT pasti dia akan melihat perbandingan dari teknologi yang ada. Nah, makanya mungkin di sini kesalahan dari asesor. Makanya seharusnya ini saya bisa katakan ini harusnya level 4. kepala itu. Terima kasih Pak Penedi. Jadi Oke, level Bapak Ibu, karena 55 detik lagi kita akan digabungkan ke room utama. Silakan Pak Arman mungkin untuk berkomentar terakhir pada sesi ini. Terima kasih Pak. Memang dalam mendiskusikan kemarin kan kita memang ya agak susah mau disebutkan levelnya, ya nanti ini kita akan berdasarkan komentar-komentar yang lama. Ini nampaknya jangan diambil dari hasil kerja kita asesor gitu. Jadi ada juga pola pikir seperti saya, kalau kita adjustment, kalau kita putuskan levelnya sekian, ya bisa saja nanti kita sesama bis kota saling mengambil penumpang gitu kan. Jadi kami sengaja kami sembunyikan. Dalam hal ini sebenarnya
Recording in progress.